Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Sauki Padilla. Kayak biasa, gue bakal mau bahas sekarang to the point-nya ke masalah motor listrik, tapi bukan di motor listriknya, tapi di baterainya gitu. Ini bukan permasalahan dan problem di motor gua aja, yaitu Smooth Zuzu, bukan di bagian si smoothnya aja, tapi ada juga misalnya kayak si Polytron, terus juga kayak ada siapa namanya lagi sih, Winfly atau Volta kayak gitu-gitu ya, atau apalagi gitu ya, pokoknya yang SGB gitu, Kimco lah segala macam yang ganti baterai atau yang tanam baterai. Jadi gue mau ngebahas kayak gitu aja. Jadi untuk yang pertama ini gue dari motor gue dulu aja ya. Kalau untuk motor gue kan kayak biasa lah ya, problem dan masalah utama di motor si Smooth Zuzu ini karena SGB, sistem ganti baterai. Kalau ini namanya bukan SGB sih, penyebutannya tuh swap battery kayak gitu ya. Dan si swap ini problemnya tuh banyak banget. Kayak misalnya lu baru beli motor nih, turun motor ya kan, terus baterainya baru banget dari pabrikan dan dari mesinnya langsung gitu ya. Terus setelah berjalan kayak misalnya sehari lu gunain kan, baterainya udah habis karena lu nggak punya home chargingnya gitu. Karena kan dalam pembelian ini nggak dapat langsung home charging. Jadi kalau mau beli home charging tuh harus beli sendiri, beda lagi ya. Ada seharga itu 1.200.000-an lah kalau nggak salah home chargingnya doang. Jadi daripada lu rugi, kayak gue ngerasa gue kayaknya rugi kalau beli home charging, mending gue sistem ganti baterai aja si SGB atau swap di swap station. Karena kan rumah gue daerah Jakarta Barat itu luas banget, banyak banget itu penyebarannya, udah banyak banget di setiap Alfamart maksudnya, dan sama kayak swap BP, dan juga di mana lagi kira-kira ya, ada juga di Denden. Jadi banyak banget gitu ya, sistem pergantian baterainya. Dan gue pengen kasih tahu dulu aja, langsung lihat si baterainya ini, kita coba lihat. Ya, jadi kayak gini nih, yang paling pertama ini kan baterai, ini tuh si MCB-nya ya kan. Nah, problem di MCB sih aman-aman aja gitu. Nah, baterai ini nih, contohnya kayak gini nih, contohnya. Ini baterai awalnya bagus banget ya, bener-bener bagus parah. Cuman nih ada tulisannya nih, si Rizal, tulisan RIZAL, nih kebalik ya. Coba dari sini melihatnya. Nah, iya. Ini ada tulisannya RIZAL, Rizal. Jadi problemnya pas pergantian pertukaran baterai gini. Dan lu lihat di sini misalnya ada autan, ada apalagi sih namanya, kayu putih segala macam, ada lap. Nah ini tuh bekas hitam-hitam ini tuh bekas apa? Karena bekas si coret-coretan dari penggunanya gini kan, pengguna Indonesia kan sangat norak dan katro ya kalau dibilang. Jadi dinulis-tulis ini nama dia nih, kayak dia contohnya. Nah ini lebih bodoh nih si Rizal nih, nggak ada udelnya memang. Jadi dia dikerok gitu, pakai giginya sendiri nih. RIZAL, Rizal. Jadi kalau ini kita nggak bisa apa-apain, cok. Mau nggak mau kita copot, rusakin ginian terus tempel yang baru lagi. Ini udah nggak bisa. Kalau misalnya coretan si spidol segala macam masih bisa diatasin pakai ginian, autan kalau nggak sopel kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kenapa gue bilang problemnya di baterai ini? Kenapa si SGB ini rentan gitu? Karena ini baterai tuh gampang banget rusak. Karena kalau dibilang tuh, gue nggak tahu ya, kayak sensor gitulah kalau dibilang. Maksudnya kayak jablay gitu, dipakainya bareng-bareng baterainya ini. Nah itu problem si SGB, kayak di Volta SGB kan tuh ya, kayak di mana lagi, kayak di swap tuh sama SGB, sistem ganti baterai. Di Kimco juga ada, sekarang baru kelihatan ada beberapa station buat ganti baterai. Jadi problemnya itu kalau untuk SGB gitu. Misalnya kita beli baru nih, ya kan, kita nggak punya home charging, kita mau ganti baterai, ya udah, baterainya tuh bakal jebol kalau dapat yang jelek, error. Karena gue sering banget dapat baterai yang error, atau baterai yang jedak jeduk tuh maksudnya pas digas tuh endet-endetan, tuh maksudnya jedak jeduk kalau dibilang ya. Kayak gitu sih kalau gue bilang untuk si SGB ini memang sangat rentan banget. Kalau di Volta kan dia dapat baterainya 2 ya, kalau dibilang ini kan gue baterainya cuma 1. Jadi problemnya gue lebih parah sih sebenarnya, memang lebih ngeri gitu. Kalau Volta misalnya 1 baterai udah jedak jeduk atau error gitu ya, itu bisa diganti pakai baterai yang sebelahnya. Kalau ini gue emang cuma 1 doang. Kalau rentan gitu, misalnya lu dapat baterai error ya, lu bakal rusak gitu mesin lu. Karena gue pernah dapat baterai error, gue paksain jalan naik motor, ternyata nyampe rumah pas gue ganti baterai lagi di stasiun lain deket rumah gue gitu ya, ini motor ternyata kena di mesinnya gitu. Di gue nggak tahu namanya controller apa ya, kalau saya controllernya
sama MCB gue nggak pernah ganti sih. Emang riskannya di controller mulu katanya. Jadi controller ini gue udah ganti sampai 3 kali controller gitu. Problem banget nih di swap. Nah kalau untuk di SGB lain kayak Volta segala macem itu gue nggak pernah denger sih, atau gue nggak pernah, atau memang nggak ada yang buat gitu ya konten, atau si dari pihak Voltanya tuh memperlihatkan kebobrokannya karena memang jarang terlihat. Tapi kalau si swap tuh sering banget orang komplain segala macam. Tapi kenapa ya gitu? Masih problemnya seperti ini aja. Udah berjalan hampir 2 tahunan nih motor listrik di Indonesia, atau 3 tahun lah kalau dibilang. Tapi problemnya masih tetap sama gitu untuk si baterai ini. Jadi kesimpulannya menurut gua ya, harusnya si owner, pihak yang penyedia motor listrik di Jakarta yang SGB ini, sistem ganti baterai, itu harusnya tuh lebih kompetitif lagi dalam penggunaan baterai, atau bisa lebih banyak maintenance lagi untuk penggantian baterainya. Karena ternyata bukan baterainya jebol atau gimana, cuma di maintenance doang gitu, lewat sistem dicolok atau gue nggak ngerti, pokoknya kayak gitu. Pernah gue lihat soalnya, ternyata itu baterainya cuma diganti pakai sistemnya doang. Seperti itu untuk si motor swapnya. Ya, jadi untuk si masalah swap station dan baterainya itu problemnya di situ. Dan untuk yang kedua dari motor UInFly dan si motor Polytron gitu ya, kita masuk ke situ problem baterainya. Nah, untuk motor UInFly terus motor apa lagi? Voxa apa gitu. Gue pernah ngeliat gitu. Nah, jadi kalau kayak motor kayak moped gitu, moped tuh apa sih? Pokoknya motor sepeda gitulah kalau dibilangnya. Jadi motor sepeda tuh dia lebih kecil dari ini gitu kapasitinya. Udah gitu dia nggak dapet plat nomor. Kalau gua kan dapat plat nomor. Kalau si moped ini biasanya nggak dapet plat nomor. Dia udah gitu nih motor kayak biasa, terus ada pedalnya juga biasanya di bawah buat kayak sepeda pedal gitu. Jadi itu namanya moped. Nah yang moped ini mohon maaf banget kalau gue bilang harganya memang murah, bisa 10 jutaan atau di under 10 juta, bisa 8 juta lah. Pokoknya 8 juta sampai 10 juta. Soalnya murah banget, bener-bener murah lah, kayak beli kancut. Jadi murahnya ini juga problemnya ke baterai gitu. Jadi ini kalau dibilang ya, kerangka motor ini tuh murah. Kayak si UInFly, kita ngomongin UInFly dan Voxa dan lain-lainnya. Apalagi sih kalau motor moped gitu. Pokoknya moped dah yang ada pedalnya segala macam. Itu problemnya. Emang itu belinya murah, bisa 7 sampai 10 juta gitu. Problemnya tuh di baterai. Kayak kerangkanya tuh mereka bikin paling cuma 2 juta. Nah, baterainya 5 juta. Baterai doang 5 juta. Jadi gue tidak menyarankan banget untuk beli moped. Gue bilang kalau lu mau beli moped mending lu beli sepeda aja sekalian. Kalau lu mau beli murah motor ya kayak motor gini, gue bisa ganti baterai atau Polytron, atau juga mungkin bisa beli motor Beat lah kalau mau. Kalau gue yang paling murah. Jadi moped ini riskan banget karena gue ada pengalaman ya, bukan gue, kayak saudara gue gitu, tetangga dekat rumah. Itu beli moped tuh 2 tahun udah rusak. 2 rusak doang. Cuma baterainya doang. Baterainya rusak. Jadi 2 tahun pemakaian itu ya si UInFly. Baterainya rusak, dan pas mau ganti reparasi ke servis segala macam, service centernya si UInFly atau apa, mereka nggak garansi. Dan kenapa nggak garansi? Karena memang dari awal juga pembelian memang udah nggak ada garansi. Mungkin garansinya cuma berapa bulan doang gitu, nggak nyampe tahunan. Nah, ini problem motor gini yang tuh setelah 2 tahun si UInFly gitu, itu udah hancur baterainya soak. Sama kayak lu beli HP dan handphone kan, dalam setahun 2 tahun kan pasti baterai healthy charge-nya kan udah menurun kan, kayak iPhone segala macam kan, awalnya 100%, lama-lama turun jadi 90%. Begitupun sama kayak motor listrik. Jadi motor listrik tuh sama bersih, problem di baterainya itu sama kayak gitu. Kalau dibilang si UInFly kayak gitu. Ya, jadi untuk masalah kayak UInFly itu kan UInFly ya. Sekarang kita masuk ke si Polytron. Nah, kalau UInFly itu kan gue bilang problemnya mending gak usah kalau beli moped kayak UInFly atau apa, itu penyakit doang dibilang. Lu buang duit doang gitu. Kalau misalnya baterainya udah jebol, udah lu harus buang juga motornya. Kalau lu mau beli baterai baru ya kan harganya lebih mahal, bisa 5 jutaan ya. Jadi lu zong, dulu beli 7 juta terus beli baterainya doang 5 juta, mending lu beli baru ya kan kalau dibilang gitu. Nah, untuk si sistem Polytron ini lebih gila, lebih keren sih menurut gua kayak. Cuma lu emang harus extra charge untuk uangnya. Jadi kalau si Polytron ini dia sistemnya itu adalah sama tanam baterai. Tapi dalam sebulan itu dia ngecharge lo.
lu harus bayar uang 200.000 untuk sewa baterainya karena baterainya tandem. Jadi si Polytron ini emang sistemnya bagus. Awalnya sebelum gue beli ini tuh gue mau beli Polytron. Jadi Polytron itu kalau lu datang ke showroom Polytron langsung, lu ngecas di sana tuh gratis. Cuma problemnya emang ngantrinya lama, banyak orang, Gojek, banyak orang-orang yang mau ngecas juga di situ. Gratis, emang gratis, disediain tempat tunggu juga. Masalahnya kan lu kan kalau ngecas kalau di rumah ya pakai chargeran sendiri gitu yang nggak fast charging itu bisa sampai 3 jam. Nah, kalau si Polytron ini di showroomnya itu cuma sejam ngecasnya, dan kalau nggak salah dibatasin waktu lah, emang sejam kalau nggak 30 menit gitu, nggak boleh lama. Soalnya kan ngantrinya panjang kalau dibilang. Nah, untuk si Polytron ini juga kenapa gue bilang sistemnya bagus karena gitu. Misalnya baterainya jebol segala macam, dia bisa garansi karena tiap bulan lu sewa. Jadi setiap bulan tuh 200.000 kalau untuk Fox R. Kalau yang Fox S itu dia lebih murah, kalau nggak 125 cuma sebulan kalau nggak salah ya dulu yang gue ingat gitu. Harganya juga hampir sama kayak motor-motor gue. Jadi menurut gue better kalau mau pilih motor ya ke Polytron aja langsung, yang bener-bener motor bukan moped ya kalau dibilang. Itu sih menurut gue si Polytron lebih oke lah kalau dibilang ya, kayak daripada si Uinfly dan lain-lain. Cuma minusnya gitu, lu harus mengeluarkan extra charge karena kan pertama lu harus bayar listrik ya. Misalnya listrik kan sekali ngecas aja goceng 5.000. Terus kalau misalnya lu mau tiap bulannya nyewa baterai kan 200.000. Jadi lu ngeluarin uang lebih lah, extra charge gitu. Kalau kata orang-orang kan yang di konten gua kan katanya nggak apa-apa bang, itu kan sama aja kayak beli bensin. Ya gue mau membedakan beli bensin sama nyewa baterai. Kalau gue bilang mending kayak gini, gua cuma bayar per kilometernya aja, hitungannya per kilometer. Gue kayak ini kan 70.000 bisa sampai 2 minggu karena gue bayar kilometernya 400 km gitu. Cuma 70.000 bisa sampai 2 minggu 3 mingguan. Nah kalau Polytron itu saklek 200.000 harus keluar tiap bulannya, belum lagi lu bayar listrik. Sekali ngecas aja kan gue bilang 5.000 dari 0 sampai 100%. Jadi lu hitung aja 5.000 kali 3 berarti 150.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi sebulan bayar listrik doang 150.000, terus juga sewa baterai 200, jadi 350.000, taruhlah 400.000-an lah kira-kira untuk pemakaian si Polytron kan, karena motor kan nggak mungkin sekali cas doang, bisa 2 kali 3 kali, jadi sehari bisa sampai 10.000-an lah. Jadi kalau 10.000 300.000, jadi udah 500.000 lu ngeluarin uang buat si motor lo. Daripada itu gue bandingin compare, mending si motor bensin. Kalau gue bilang bensin mah nggak nyampe 500.000 sebulan nih, kalau gitu makanya gue nggak mau beli Polytron karena gue udah komparasi dengan sangat amat panjang lah. Nah makanya gue pilihnya ini karena ini lebih murah, by kilometer. Kalau gue nggak pakai ya masih aman gitu, gue nggak harus bayar terus kayak Polytron. Gitu aja sesimpel dari gue permasalahan si baterai ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau menonton, bagi yang mau nyari referensi. Jadi ini adalah penyakit baterai yang gue sebutkan dari beberapa motor listrik yang pernah gue pakai, yang pernah gue lihat, yang pernah gue bener-bener review langsung gitu. Jadi thank you buat yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian.